Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lilis Mahfura dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran keperawatan anak tentang konsep dasar imunisasi. Jadi intinya adalah ini teori tentang imunisasi dasar dari program pemerintah. Tetapi juga nanti akan saya sampaikan tentang dasar-dasar daripada imunisasi. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nanti pada saat saya mengupload video pembelajaran akan langsung ada notifikasi pemberitahuan kepada kalian ya, sehingga nanti kalian bisa dapat melihatnya secara langsung untuk proses pembelajaran. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga untuk video ini sangat bermanfaat untuk kalian dan semuanya. Langsung saja di sini nanti yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini adalah imunisasi pasif, imunisasi aktif juga ada penjelasannya, keberhasilan vaksin, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan daripada vaksin, pengaruh imunisasi untuk epidemiologi penyakit, serta macam-macam daripada vaksin. Kita ke imunisasi terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak ia terpajan pada antigen yang serupa tidak akan terjadi penyakit. Ini menurut John. Kemudian menurut Abraham ini memberikan gambaran tentang imunisasi. Ini sangat penting sebagai penunjang kesehatan bayi dan anak. Imunisasi ada yang berbentuk serum yang disuntikkan pada bagian tubuh, biasanya pada bagian lengan atau bokong, dan ada juga yang berbentuk cairan yang diteteskan ke dalam mulut. Imunisasi pertama kali ini dilakukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Inggris. Pertama kali dibuat dalam bentuk suntikan yang digunakan untuk kekebalan tubuh. Saat itu, Jenner termotivasi adanya penyebaran virus cacar yang mematikan di Inggris. Tujuan daripada imunisasi ini ya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian serta dapat mengurangi kecacatan akibat dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi tergantung di situ vaksinnya untuk mencegah penyakit apa. Nah, di sini kita bahas tentang imunisasi pasif terlebih dahulu ya. Sebelum membahas imunisasi pasif, alangkah baiknya kita mengetahui jenis-jenis imunisasi, yang mana imunisasi ini dibagi menjadi dua, ada imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Yang dikatakan dengan imunisasi aktif adalah kekebalan yang dibuat sendiri oleh tubuh untuk menolak terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi sebenarnya kita itu di dalam tubuh itu sudah mempunyai imunisasi secara aktif. Jadi suatu saat jika ada penyakit masuk ke dalam tubuh, maka di sini tubuh akan secara langsung ya akan menolak terhadap penyakit tersebut. Tapi semuanya tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing individu. Nah, untuk imunisasi aktif itu sendiri baik menjadi dua, imunisasi aktif alamiah dan imunisasi aktif buatan. Untuk imunisasi aktif alamiah adalah di mana kekebalan akan dibuat sendiri oleh tubuh setelah mengalami atau sembuh dari suatu penyakit. Misalnya, setelah terkena campak, jika pernah sakit campak maka tidak akan terserang kembali. Jadi pada individu, pada anak yang sudah pernah terkena campak, maka tubuh sudah mempunyai kekebalan aktif atau imunisasi aktif alamiah. Ya, jadi setelah sudah pernah terkena campak, pada suatu saat dia kok ada campak masuk lagi ke dalam tubuhnya, maka tubuh akan langsung mengenali bahwa ini adalah penyakit campak dan akan dilawan oleh tubuh ya, sehingga si anak tidak akan terkena campak lagi, kecuali anak berada pada lingkungan yang menjadi wabah dari penyakit campak itu. Kemudian imunisasi aktif yang kedua adalah imunisasi aktif buatan.
Yang dimaksud dengan imunisasi aktif buatan adalah di mana kekebalan dibuat oleh tubuh setelah mendapatkan vaksin hepatitis B, BCG, DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Jadi yang mana tubuh itu mendapatkan vaksin, ya, setelah itu ternyata terpapar oleh penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin tersebut, ya, sehingga suatu saat jika tubuh terpapar oleh penyakit itu, maka tubuh akan bisa mengidentifikasi tentang penyakit itu, ya. Selanjutnya di sini selain imunisasi aktif ada imunisasi pasif, ya. Imunisasi pasif ini adalah tubuh anak tidak membuat zat antibodi sendiri, tetapi kekebalan tersebut diperoleh dari luar setelah memperoleh zat penolakan, sehingga prosesnya cepat tetapi tidak bertahan lama karena akan dimetabolisme oleh tubuh. Jadi imunisasi pasif ini penyuntikan sejumlah antibodi, baik itu serum atau imunoglobulin, sehingga kadar antibodi di dalam tubuh itu meningkat. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan di dalam tubuh, bersifat sementara, dan penderita ini tidak kebal terhadap penyakit yang pernah diderita atau bisa dikatakan bisa terkena lagi. Dan imunisasi pasif ini sama halnya dengan imunisasi aktif. Imunisasi pasif ini dibagi menjadi dua macam, yaitu imunisasi pasif alamiah atau bawaan, yaitu terdapat pada bayi baru lahir sampai berumur 5 bulan. Jadi bayi baru lahir sampai berumur 5 bulan itu akan mempunyai kekebalan pasif alamiah atau bawaan yang didapatkan, ya, berupa zat antibodi dari ibu sewaktu di dalam kandungan, yaitu melalui jalan darah, ya, jadi melalui aliran darah menembus ke plasenta. Salah satunya di sini adalah campak. Yang mana di sini si anak di sini akan menerima kekebalan dari ibunya disalurkan melalui plasenta pada 1-2 bulan akhir kehamilan. Jadi 1-2 bulan sebelum lahir, ya, ini akan mendapatkan kekebalan dari ibunya, dan sehingga bayi akan memiliki kekebalan yang sama dengan ibunya. Tetapi kekebalan ini hanya bertahan 5 bulan setelah bayi itu lahir. Perlindungan maternal ini lebih baik pada penyakit campak, rubella, tetanus daripada terhadap polio dan pertusis, ya. Makanya di sini campak, rubella, tetanus, ya, campak kan diberikan pada usia 9 bulan karena pada bayi baru lahir dia akan mendapatkan kekebalan, ya, dari ibunya. Kemudian imunisasi pasif yang kedua adalah imunisasi pasif buatan. Imunisasi pasif buatan yaitu di mana kekebalan ini diperoleh setelah mendapatkan suntikan zat penolakan. Indikasi diberikan imunisasi pasif buatan ini adalah untuk mencegah bila antibodi diberikan pada pasien defisiensi sistem imun, dan pengobatan bila antibodi diberikan terhadap pasien dengan infeksi tertentu yang bisa meliputi adanya defisiensi imun primer, jadi tubuh gagal membentuk seluruh kelas imunoglobulin dan subkelas imunoglobulin, atau gangguan spesifik daripada limfosit B. Defisiensi sistem imun sekunder yaitu misalnya adanya leukemia terpapar infeksi campak atau cacar air, ya. Nah, perlunya antibodi siap pakai saat terpapar infeksi, misalnya neonatus dengan HBsAg ibu positif, ya. Kemudian ada pengobatan dalam menahan toksin difteri dan tetanus, pengobatan antiinflamasi terhadap toksin pada organ tertentu pada pasien sindrom Guillain-Barré atau GBS, ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan daripada vaksin itu sendiri. Ada sistem imun, ada genetik, dan ada kualitas dan kuantitas daripada vaksin. Status imun itu sendiri, ya, individu yang mendapatkan imunosupresan, ya, menderita defisiensi imun kongenital atau menderita penyakit yang menyebabkan defisiensi imun sekunder seperti pada penyakit ganasan juga akan mempengaruhi keberhasilan daripada imunisasi itu sendiri. Jadi status imun dari individu itu juga akan mempengaruhi, ya, dari efektivitas daripada imunisasi.
keadaan gizi yang buruk ini juga akan menurunkan fungsi sel sistem imun seperti makrofag dan limfosit. Karena kalau keadaan gizi di dalam tubuh buruk, maka secara otomatis kekebalan tubuh atau sistem imun di dalam tubuh juga akan menurun, sehingga nanti akan mempengaruhi keberhasilan daripada imunisasi. Selanjutnya di sini imunitas seluler menurun dan imunitas humoral spesifitasnya rendah, ini juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan imunisasi. Nah, meskipun kadar globulin ya ini normal atau bahkan meninggi, imunoglobulin yang terbentuk tidak dapat mengikat antigen dengan baik karena terdapat kekurangan asam amino yang dibutuhkan untuk sintesis antibodi. Akhirnya kadar kekebalan juga berkurang dan mobilisasi makrofag juga akan berkurang. Akibatnya respon terhadap vaksin dan toksoid juga akan berkurang, sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan daripada imunisasi. Yang kedua adalah faktor genetik ya. Interaksi antara sel-sel sistem imun dipengaruhi oleh variabilitas ya daripada genetik. Jadi pada individu-individu yang secara genetik mempunyai masalah di dalam sistem imun, ini juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan daripada imunisasi ya. Secara genetik respon imun manusia ini dapat dibagi atas respon ya baik, cukup, dan rendah terhadap antigen tertentu. Jadi masing-masing dapat memberikan respon rendah terhadap antigen tertentu, namun terhadap antigen lain dapat lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak heran bila kita menemukan keberhasilan imunisasi yang tidak mencapai 100%. Kemudian, yang ketiga bisa dipengaruhi oleh faktor kualitas dan kuantitas daripada vaksin ya. Jadi beberapa faktor kualitas dan kuantitas vaksin ini dapat menentukan keberhasilan daripada imunisasi, seperti cara pemberian, dosis, frekuensi pemberian, jenis vaksin ya. Jadi yang harus diperhatikan dalam pemberian imunisasi adalah cara pemberian vaksin, dosis vaksin, vaksin yang mengandung organisme hidup, dan penanganan vaksin. Dalam arti ini adalah penyimpanannya ya, sehingga vaksin tersebut masih efektif untuk bisa diberikan kepada anak. Nah, cara pemberian vaksin ini akan mempengaruhi respon imun yang timbul, misalnya pada vaksin polio ya, OPV ya, pada vaksin polio oral ini akan menimbulkan imunitas lokal di samping sistemik, sedangkan vaksin polio parenteral akan memberikan imunitas sistemik saja. Di dosis terlalu tinggi ini akan menghambat respon imun yang diharapkan, sedangkan dosis terlalu rendah tidak merangsang sel-sel imunokompeten. Di dosis yang tepat dapat diketahui dari hasil uji klinis. Karena itu, dosis vaksin harus sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Untuk vaksin yang mengandung organisme hidup yang dilemahkan, di sini akan menimbulkan respon imun efektif, yaitu memberikan perlindungan yang lebih besar dan lama dengan pemberian satu dosis. Jadi yang sudah dilemahkan di sini harapannya adalah akan memberikan respon imun yang efektif. Sejak vaksin diterima, disimpan dan didistribusikan serta dipergunakan dengan rantai vaksin merupakan bagian yang penting yang harus sesuai dengan persyaratan agar potensi daripada vaksin ini tetap berjalan sampai di lapangan atau sampai vaksin itu disuntikkan. Jadi vaksin yang telah dilarutkan ya lebih dari 8 jam potensinya telah menurun bila vaksin sudah dilarutkan, dan vaksin harus terlindung dari sinar matahari dan hanya tahan 8 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Tapi ini tergantung jenis daripada masing-masing vaksin. Nanti akan kita jelaskan pada macam-macam daripada vaksinnya. Pengaruh imunisasi pada epidemiologi penyakit, di sini vaksin dapat melindungi manusia dari infeksi. Dan vaksin hanya mampu mengurangi beratnya penyakit tanpa dapat sepenuhnya melindungi dari penyakit. Ya, perlu ditekankan bahwa vaksin ini mampu mengurangi beratnya penyakit tanpa dapat sepenuhnya melindungi dari penyakit. Jadi belum tentu pada anak yang sudah diberikan vaksin itu akan terhindar 100% terhadap penyakit itu. Jadi tadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas daripada vaksin itu.
vaksin yang hanya dapat mengurangi beratnya penyakit seperti ada vaksin pertusis, BCG ya, atau bahkan menghambat munculnya gejala penyakit seperti toksoid tetanus ya, tidak dapat menimbulkan imunitas komunitas atau herd immunity. Jadi herd immunity ini menyangkut efek tidak langsung daripada vaksin, yaitu apabila sebagian besar komunitas imunisasi, transmisi agen infeksi akan berkurang sehingga menurunkan risiko terpajannya individu termasuk orang yang tidak diimunisasi pada agen infeksi. Vaksin yang dapat melindungi dari infeksi seperti ada vaksin campak, rubella, parotidis, dan poliomyelitis ini mempunyai dua efek penting pada epidemiologi penyakit. Jadi kedua efek tersebut berhubungan dengan herd immunity yang ditimbulkannya. Imunisasi ini mengubah distribusi relatif umur kasus dan dapat terjadi pergeseran ke umur yang lebih tua dan cenderung terjadi wabah setelah beberapa tahun bebas penyakit, termasuk dalam kondisi saat ini untuk virus COVID ya, ini juga secara tidak langsung ya akan terbentuk herd immunity jika memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Nah, ini kita masuk ke imunisasi dasar program pemerintah ya. Jadi untuk imunisasi dasar program pemerintah ini sudah terdapat dalam buku KIA ya, bahwa imunisasi itu sangat penting sekali. Maka bawalah bayi ya, bayi dan anak Anda ke puskesmas atau ke posyandu atau ke pos pelayanan imunisasi. Nah, ini adalah tabel catatan imunisasi anak ya yang berwarna putih ya. Ini adalah imunisasi dasar dari program pemerintah yang harus diberikan kepada anak ya. Jadi kalau berdasarkan gambar ini ya, kita sebagai seorang tenaga kesehatan harus bisa membayangkan tabel ini ya. Tetapi suatu saat program pemerintah akan berubah dalam artian biasanya ada penambahan jenis imunisasinya tergantung kasusnya. Kalau kasus di Indonesia semakin tinggi, maka pemerintah akan memberikan vaksin secara gratis ya. Seperti dulu itu tidak ada imunisasi HIV, tetapi kasusnya meningkat, hemophilus influenza tipe B yang salah satunya bisa menyebabkan meningitis ini meningkat, sehingga pemerintah menggratiskan atau memberikan imunisasi dasar atau imunisasi wajib itu yang dulu adalah DPT HB Kumbo sekarang menjadi Pentabio yang terdiri dari DPT HB dan HIV1. Kita ulas dari tabel catatan imunisasi anak bahwa ya, mungkin nanti juga kalian melihat tentang video pembelajarannya sudah saya upload pada YouTube Lilis M Official, itu yang tentang pengkajian riwayat imunisasi. Ini juga akan lebih jelas lagi, tetapi ini juga saya bahas lagi bahwa pada tabel ini pada umur 0 ya, 0 hari, 0 sampai 7 hari ini si bayi akan mendapatkan imunisasi hepatitis B0 ya. Umur 1 bulan ya akan mendapatkan BCG dan polio. Umur 2 bulan akan mendapatkan pentabio yaitu DPT HB HIV dan juga polio 2. Kemudian pada usia 3 bulan akan mendapatkan pentabio 2 dan polio 3. Pada usia 4 bulan akan dapat pentabio 3 dan polio 4 serta IPV. Dan pada usia 9 bulan anak akan mendapatkan imunisasi campak. Jadi ini sudah ada gambarannya ya, yang putih di sini adalah anak akan mendapatkan imunisasi ya. Jadi jangan lupa bawalah bayi Anda ke puskesmas, posyandu atau pos pelayanan imunisasi. Jadi kalian semua kalau melihat lingkungan sekitar Anda, baik itu keluarga Anda, tetangga Anda ya, yang mana di situ di dalam anggota keluarga ada
bayi, anak atau anak yang berusia di bawah 9 bulan, kalau ada kegiatan untuk imunisasi di posyandu, maka jangan lupa edukasi kepada keluarganya untuk membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan imunisasi. Selanjutnya di sini ada macam-macam daripada vaksin, ya. Yang pertama ada vaksin hepatitis B. Jadi untuk vaksin hepatitis B ini indikasinya adalah untuk pemberian kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Cara pemberian dan dosisnya ini, ya, perlu diingat. Sebelum digunakan vaksin ini dikocok terlebih dahulu, ya. Kalau supaya untuk suspensinya menjadi mungkin, dan vaksin ini disuntikan pada dosis 0,5 ml atau 1 buah. Ya, pemberian suntikan ini secara intramuskuler sebaiknya pada anterolateral paha. Pemberiannya adalah sebanyak 3 dosis setelah pemberian hepatitis B0. Jadi totalnya ada 4 kali. Ya, kalau yang gambar ini adalah hepatitis B0, ya, Uniject. Ya, jadi sekali pemberian. Jadi ini hanya untuk 1 dosis saja. Dan ini yang diberikan pada usia 0-7 hari. Dosis berikutnya itu adalah minimal jarak pemberiannya adalah 4 minggu atau 1 bulan. Ya. Ini dikatakan Uniject karena apa? Uni tunggal, ya, Jack. Jadi tunggal sekali pemberian, karena untuk hepatitis B berikutnya vaksin itu digabung dengan DPT dan HIV, atau bisa dikatakan pentabio. Makanya di sini kalau ini adalah tunggal. Kontraindikasinya adalah hipersensitivitas terhadap komponen vaksin. Jadi sama halnya seperti vaksin-vaksin lain, bahwa vaksin ini tidak boleh diberikan kepada penderita infeksi berat yang disertai dengan kajang. Untuk vaksin hepatitis B Uniject ini, efek sampingnya adalah reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Ya, reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Nah, perlu diingat bahwa penyimpanan untuk vaksin hepatitis B ini sendiri adalah disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, ya. Jadi tidak boleh dibekukan, ya. Dan di sini, ya, vaksin hepatitis B ini pada suhu 45 derajat Celcius ini akan bertahan selama 1 minggu, dan jika pada suhu 27 derajat Celcius itu akan bertahan selama 1 bulan asalkan belum terbuka, ya, asalkan belum terbuka. Kemudian di sini yang kedua adalah vaksin BCG, Bacillus Calmette-Guerin, ya. Ini untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Jadi efektivitasnya untuk pemberian BCG adalah 0-80%. Jadi belum tentu pada anak yang diberikan vaksin BCG dia akan kebal terhadap TBC, tetapi kekebalannya di sini adalah 0-80%. Jadi masih ada kemungkinan 20% kita terkena, ya, TBC, ya, karena di sini adalah untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Ya, cara pemberian dan dosisnya, jadi sebelum disuntikan vaksin BCG ini harus dilarutkan terlebih dahulu. Parutnya adalah sesuai, ya, sesuai, jadi tidak boleh dilarutkan dengan pelarut yang lainnya. Dosis pemberiannya adalah 0,05 ml, ya, atau 0,05 cc, diberikan sebanyak 1 kali, dan ini disuntikan secara intrakutan di lengan atas, ya, musculus deltoideus, dengan pemberian dosis sebanyak 0,05 cc, ya. Vaksin yang sudah dilarutkan ini harus digunakan sebelum lewat waktu 3 jam, ya, sebelum waktu 3 jam. Nah, ini perlu ditekankan bahwa pada bayi, ya, karena di sini untuk vaksin BCG ini diberikan pada paling awal usia 1 bulan dan maksimal adalah usia 3 bulan. Apabila
lebih dari 3 bulan ya, atau pada usia 3 bulan ini anak belum mendapatkan vaksin atau imunisasi BCG, maka harus dites tuberkulin terlebih dahulu. Jika positif, maka anak harus mendapatkan terapi TBC. Jika negatif, maka anak diberikan imunisasi BCG. Ya, jadi 1 bulan belum dapat imunisasi BCG, maka bisa diberikan pada usia 2 bulan. Kontraindikasinya di sini adalah adanya penyakit kulit yang berat atau menaun seperti adanya eksim, ada furunkulosis dan sebagainya. Dan ini kontraindikasinya juga pada mereka yang sedang menderita TBC. Efek sampingnya pada imunisasi BCG ini tidak menyebabkan reaksi yang bersifat umum seperti demam. Jadi setelah 1-2 minggu di situ akan timbul indurasi dan kemerahan di tempat suntikan yang berubah menjadi pustula, kemudian pecah menjadi luka. Makanya biasanya pada BCG di sini akan muncul bekas suntikan. Kemudian penyimpanannya untuk vaksin BCG ini disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius ya. Tetapi di sini akan stabil jika disimpan pada suhu -20 derajat Celcius ya. Ini gambarannya vaksin BCG ya. Ini vaksin dan ini pelarutnya. Ya, jadi pelarutnya pada masing-masing vaksin itu sudah ada pasangannya masing-masing. Nah, ya, dalam suatu produk itu biasanya sudah ada pasangan pelarutnya masing-masing. Jangan sampai vaksinnya menggunakan produk A, pelarutnya menggunakan produk B, karena biasanya konsentrasinya juga akan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah vaksin polio ya. Jadi oral polio vaksin atau OPV. Jadi ini untuk memberikan kekebalan aktif terhadap poliomielitis ya, diberikan secara oral melalui mulut, di mana 1 dosis pemberian itu adalah sebanyak 2 tetes, diberikan sebanyak 4 kali pemberian dengan interval setiap dosis adalah minimal 4 minggu. Jarak pemberian minimal 4 minggu, minimal, ingat ya, minimal ini boleh lebih dari 4 minggu. Dan setiap membuka vial di sini harus menggunakan penetes atau dropper yang baru. Jadi ini ya, ini vialnya, kemudian ini adalah droppernya, penetesnya ya. Setiap membuka ini penetesnya di sini harus ganti yang baru ya. Untuk pemberian vaksin ini apabila tidak habis, ini dapat digunakan dalam waktu 2 minggu apabila penyimpanannya sesuai dengan anjuran. Jadi pada gambar ini ya, belum terpasang, ini sendiri-sendiri, ini vaksinnya, ini penetesnya. Apabila sudah digabung, gambarnya akan nampak seperti ini ya. Diingat kalau ini yang ditekan adalah ujungnya, droppernya, penetesnya, jangan lehernya atau ujungnya dari botolnya ya. Kontraindikasinya pada individu yang menderita imunodefisiensi, jadi tidak ada efek yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Namun jika ada keraguan, misalnya sedang menderita diare, maka dosis ulangan dapat diberikan setelah sembuh. Efek sampingnya ya dari polio ini, vaksin polio ini pada umumnya tidak terdapat efek samping. Nah, efek samping berupa paralisis yang disebabkan oleh vaksin ini sangat jarang terjadi ya, epidemiologinya. Penyimpanan vaksin polio ini disimpan pada suhu -15 sampai dengan -25 derajat Celcius. Jadi dapat disimpan pada freezer ya, bisa dibekukan. Jadi tetapi secara bertahap, jika keluar dari tempat penyimpanan di sini harus secara bertahap. Makanya sebelum digunakan harus dikeluarkan dulu pada suhu 2-8 derajat Celcius. Dari freezer dikeluarkan pada kulkas biasa bawah, kemudian baru dikeluarkan. Jadi tidak boleh langsung. Biasanya
mobilenya juga kita menggunakan termos biasanya yang berisi es batu ya, atau ice gel yang untuk mempertahankan daripada suhu ya di dalam lingkungan biar tidak terlalu kaget juga, karena kalau terlalu kaget nanti akan merusak daripada vaksinnya. Yang keempat adalah vaksin pentabio ya, atau isinya adalah DPT, HB dan HIB ya. Indikasinya adalah untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B serta hemofilus influenza tipe B. Jadi untuk pentabio ini pemerintah memprogramkan tahun 2016. Jadi bagi kalian-kalian yang lahir atau saudara-saudara kalian yang lahir sebelum tahun 2016, maka yang didapatkan bukan pentabio tapi HB combo. Jadi vaksin HB combo itu hanya terdiri dari DPT dan hepatitis B. Tapi sekarang semuanya ya pemerintah memberikan pentabio, DPT, HB dan HIB. Cara pemberiannya dan dosis ini pemberian dengan cara intramuskular ya, dengan dosis 0,5 ml sebanyak 3 dosis ya pada usia 2, 3 dan 4. Jadi pertama kali diberikan itu adalah pada usia 2 bulan dan jarak pemberian itu adalah minimal 4 minggu atau 1 bulan ya. Vaksin yang sudah dibuka ini dapat digunakan ya kembali dalam waktu 4 minggu asalkan sesuai dengan penyimpanannya sudah sesuai suhunya ya. Ingat pada vaksin pentabio ini ya, itu penekanannya paling awal ya, imunisasi pentabio ini paling awal diberikan usia 2 bulan. Jarak pemberiannya adalah minimal 4 minggu ya. Kontraindikasinya ini adalah ya gejala-gejala keabnormalan otak pada bayi baru lahir, ada gejala serius keabnormalan pada saraf merupakan daripada kontraindikasinya pada bayi-bayi baru lahir dengan ada masalah di otak dan di saraf. Di sini merupakan salah satu kontraindikasi. Tidak dianjurkan jika demam dan hipersensitif terhadap vaksin. Efek samping daripada pentabio ini ya, ada gejala-gejala yang bersifat sementara seperti lemas, demam, adanya pembengkakan dan atau adanya kemerahan pada tempat suntikan ya. Jadi ya ini gambarnya dari pentabionya, tapi bisa dikatakan ini ya, ini adalah gambar dari pentabionya. Nanti diambil dosisnya sebanyak 0,5 cc atau 0,5 ml. Kemudian yang kelima adalah vaksin campak. Jadi untuk vaksin campak ini vaksinnya ini adalah pelarutnya ya, indikasinya untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Jadi sebelum disuntikan vaksin campak ini terlebih dahulu harus dilarutkan dengan pelarut steril yang telah tersedia yang berisi 5 ml cairan pelarut. Dosis pemberiannya adalah 50 ml, disuntikan secara sukutan pada lengan kiri atas ya pada usia 9 bulan, jadi 9 sampai 11 bulan, dan ulangan atau booster pada usia 6 sampai 7 tahun atau kelas 1 SD. Tetapi di sini ada program pemerintah usia 16 sampai ya 2 tahun ya, itu ada ya ulangan campak dan pentabio, dan ada pemberian ulangan lagi pada usia 6 sampai 7 hari atau kelas 1 SD. Nah, untuk vaksin campak ini setelah dibuka harus digunakan maksimal adalah 6 jam setelah vaksin itu dibuka ya.
Kontraindikasinya di sini adalah pada individu yang mengidap penyakit imunodefisiensi atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena adanya leukemia atau limfoma, karena akan menimbulkan efek samping. Berdasarkan epidemiologi ini 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi, ya. Jadi makanya kadang orang berpikiran udah lama, udah 1 minggu yang lalu kok baru muncul, ya. Karena apa? Bisa terjadi 8-12 hari setelah diberikan imunisasi campak ini, setelah disuntikan vaksin campak ini, dan kemerahannya biasanya terjadi selama 3 hari. Selanjutnya yang keenam adalah vaksin IPV, inactivated polio vaccine. Jadi polio, ya, untuk mencegah penularan virus poliomyelitis, melindungi anak dari virus polio tipe 2 serta meningkatkan kekebalan terhadap virus polio tipe 1 dan 3 pada anak-anak yang telah mendapatkan imunisasi OPV, oral polio vaksin, ya. Dosis ini hanya diberikan 1 dosis bersama dengan pentabio 3, ya, dan OVP4, ya. Tetapi di sini seandainya pentabionya kok mundur, tidak sesuai dengan jadwal pada usia 4 bulan, pentabionya bisa mundur pada usia 5 bulan, IPV-nya tetap diberikan pada usia 4 bulan, ya. Pemberian vaksin IPV ini bertujuan untuk tercapainya eradikasi polio dunia pada tahun 2020. Jadi ini merupakan suatu kebijakan daripada WHO bahwa pemberian IPV diberikan 1 dosis, ya, bersama pada usia 4 bulan. Nah, untuk vaksin IPV ini tidak boleh dibekukan, ya, hanya disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, ya. Tetapi perlu diingat bahwa vaksin IPV ini tidak menggantikan vaksin OPV, tetapi menambah dengan tujuan tercapainya eradikasi polio dunia pada tahun 2020. Harapannya semoga ini benar-benar bisa tercapai daripada tujuan dunia yang telah ditetapkan oleh WHO. Jadi ini diberikan secara injeksi, ya. Ini gambarannya, dan perlu diingat di dalam penyimpanannya vaksin-vaksin itu, jika gambarnya masih murni, ya, seperti pada gambar ini kondisi A, itu masih dapat digunakan. Jika kondisi B, ini adalah vaksin segera digunakan, ya, sebelum rusak, ya. Pada kondisi C, ini vaksin jangan digunakan, sudah tidak ada tanda lingkaran, di dalamnya sudah tidak ada tanda kotaknya. Pada kondisi D, ini vaksin jangan digunakan juga, karena ini merupakan bahwa menunjukkan vaksinnya rusak. Gambar-gambar kondisi vaksin ini juga akan mempengaruhi efektivitas daripada imunisasi, karena akan berpengaruh terhadap kualitas daripada vaksinnya itu sendiri. Misalnya coba kita lihat lagi yang nampak jelas itu dia ini. Kalau kalian lihat pada vaksin pentabio ini sudah nampak jelas sekali lingkaran ini, di tengahnya ada segi 4-nya, ini adalah pada kondisi A. Jadi vaksin dapat digunakan. Lagi yang nampak jelas, ini, ya, pada vaksin polio, ya, ini enggak jelas. Pada vaksin polio ini nampak jelas lagi pada lingkaran ini menunjukkan daripada kualitas daripada vaksin. Pada lingkaran ini di kotak di dalamnya masih nampak jelas sekali putih. Ini, ya, merupakan gambaran bahwa kondisi vaksinnya dapat digunakan, ya. Ada lagi enggak, ya, yang nampak jelas bahwa bagaimana kondisi vaksinnya? Mungkin itu gambarannya untuk kita bisa melihat bagaimana kualitas daripada
vaksin ya itu sendiri ya. Perlu diingat ini kondisi-kondisi vaksin. Kondisi A, vaksin dapat digunakan. Nah, kondisi B ini kotak di dalam lingkaran ini semakin memudar, ini tandanya vaksin harus segera digunakan. Di dalamnya tidak ada kotak di dalam lingkaran tidak ada kotak, ini vaksin jangan digunakan. Begitu juga apabila di dalam lingkaran ada kotak tetapi kan tanda kotaknya itu sudah gelap ya, bukan berwarna terang, itu juga artinya vaksin jangan digunakan ya. Untuk pemberian vaksin IPV ini diberikan secara IM dengan dosis 0,5 ml di paha kiri ya. Jadi IPV ini tidak boleh diberikan pada bayi dengan riwayat alergi seperti streptomycin, neomycin atau polymyxin B yang merupakan komponen tidak aktif daripada vaksin ini. Jadi tidak ada efek samping yang serius yang dapat ditimbulkan dari pemberian imunisasi IPV ini. Biasanya bayi hanya mengalami keluhan minor seperti kemerahan dan nyeri di lokasi suntikan. Ya, ini pada gambar ini merupakan cara bagaimana memfiksasi apabila tenaga kesehatan sedang memberikan imunisasi. Apabila di posyandu maka pengantar atau keluarganya atau orang tuanya ya lebih enaknya adalah pada kondisi seperti ini ya, supaya juga mempermudah proses pemberian imunisasi. Ini sesuai dengan kebijakan daripada WHO bahwa langkah-langkah di dalam pemberian OPV, pentabio dan IPV. Jadi langkah pertama adalah pemberian OPV dulu. Setelah OPV sudah sebanyak 2 tetes, kemudian diberikan IPV, suntikan polio ya pada paha kiri. Kemudian langkah ketiga baru diberikan pentabio pada paha kanan. Jadi IPV pada paha kiri, pentabio pada paha kanan. Ini merupakan kesepakatan kebijakan bersama ya, yang ditetapkan oleh WHO. Jadi seluruh dunia di sini juga menggunakan ini. Dan efektivitas daripada vaksin, di mana keberhasilan atau kinerja vaksin ini tergantung pada sejumlah faktor. Sedikit banyak tadi sudah saya jelaskan pada masing-masingnya. Efektivitasnya tergantung dari penyakit itu sendiri. Jadi untuk beberapa vaksinasi penyakit ini melakukan lebih baik daripada untuk penyakit lainnya. Kemudian strain vaksinnya, jadi beberapa vaksin ini strain yang berbeda dari penyakitnya, dan apakah seseorang terus melakukan jadwal vaksinasi. Jadi kelengkapan pemberian vaksin itu juga akan berpengaruh terhadap efektivitas vaksin. Selain itu juga beberapa individu yang non penanggap untuk vaksin tertentu, yang berarti bahwa mereka tidak menghasilkan antibodi bahkan setelah divaksinasi dengan benar, itu tidak akan menghasilkan antibodi di dalam tubuhnya. Karena di sini ada faktor-faktor lain seperti etnis, usia, dan kecenderungan secara genetik. Contoh efektivitas vaksin ya, ini ya pada kasus-kasus misalnya pada kasus campak ya tinggi, kematian tinggi, ini juga dengan bantuan vaksin baru jumlah kasusnya juga akan menurun atau berkurang. Seperti pada kondisi sekarang ini adanya pandemi corona ya, adanya pandemi COVID di sini, diharapkan segera adanya vaksin dengan harapan juga akan memberikan kekebalan tubuh sehingga angka kejadian kasus dan angka kematian yang disebabkan oleh corona ini juga akan semakin berkurang. Makanya kita sekarang atuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa jika keluar pakai masker ya, pakai masker yang tepat ya, pakai masker 3 lapis ya. Kalau dalam kondisi yang banyak di sini juga kita pakai face shield. Jangan lupa kita mengatur jarak juga ya. Keamanan vaksinasi. Jadi saat proses kultur substrat untuk menumbuhkan bibit ya, beberapa vaksin ini diperlukan penggunaan enzim tripsin.
Jadi reaksi kimia tidak mungkin berjalan tanpa bantuan tripsin. Jadi akibatnya proses produksi vaksin di sini akan gagal tanpa tripsin. Dan saat ini satu-satunya tripsin yang bisa digunakan untuk proses ini bersumber dari organ pankreas daripada babi. Jadi di sini secara kimiawi unsur tripsin babi tadi hilang karena disaring sedemikian kecilnya dengan nanopartikel. Ya, makanya di sini ada beberapa pembibitan daripada vaksin. Jadi pembuatan vaksin itu belum tentu berhasil, tergantung tripsinnya. Ya. Nah, sebagian ulama di sini menyatakan bahwa vaksin ini tetap halal karena beberapa pertimbangan. Karena tanpa vaksin banyak penyakit infeksi mematikan, dan di sini poin manfaatnya akan lebih besar daripada mudaratnya. Ini yang menjadi perhatian, dan selayaknya kita mengingat proses ultrafiltrasi tadi ya. Pada ultrafiltrasi ya, ini secara kimiawi ya diproses itu unsur tripsin daripada babi itu sendiri akan hilang karena disaring berkali-kali sedemikian kecilnya saringannya itu sehingga menjadi nanopartikel. Walaupun didapatkan dari pankreas babi, tetapi kandungan tripsin babi ini nanti juga akan hilang ya. Jikapun haram ya, masih ada yang ragu-ragu. Haram dinyatakan vaksin ini dinyatakan halal karena sebagai pengganti tripsin babi belum ditemukan. Jadi ini merupakan alasan kedaruratan dari para ulama. Makanya di sini diharapkan dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin kedepannya akan ditemukan pankreas lainnya yang nanti bisa sebagai ini reaksi sebagai pengguna enzim untuk pembibitan daripada vaksin itu sendiri. Ya. Terus menganjurkan ya, para ulama terus menganjurkan untuk menemukan tripsinan babi yang sampai saat ini masih terus diusahakan ya. Jadi perlu diingat walaupun dari tripsin babi ya di sini bahwa proses ya yang dari pankreas babi ini berupa tripsin babi ini akan diproses secara kimiawi, dan unsur dari tripsin babi ini akan hilang karena disaring sedemikian rupa kecilnya sehingga akan berubah menjadi nanopartikel ya. Itu penekanan-penekanannya. Kadang ada yang beranggapan lain ya, tetapi ini penekanannya ya. Ini bisa menjadi modal edukasi kita sebagai seorang tenaga kesehatan kepada masyarakat yang menolak pemberian imunisasi karena kaitannya berasal dari babi ya. Saya ulang kembali bahwa proses pembibitan ini ya berasal dari organ pankreas babi, tetapi diproses secara kimiawi sehingga unsur tripsin babi itu akan hilang karena disaring sedemikian kecilnya sehingga menjadi nanopartikel ya. Perlu diingat bahwa imunisasi ini merupakan modal utama untuk menuju sehat bagi anak. Kesehatan sangat penting sekali ya, secara ya segala hal ya. Di sini perlu diperhatikan untuk kesehatan anak karena anak di sini yang akan menjadi generasi penerus keluarga maupun generasi penerus bangsa supaya bisa menjadi anak yang berkualitas. Semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Keep smile untuk kalian semua, selalu tersenyum untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian ya. Dan semoga kalian bisa memahami video pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa like
ya, subscribe dan tekan tombol lonceng serta share materi ini kepada teman-teman kalian. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan untuk teman-teman kalian semua. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu buat kalian.